Teknologi. Kat region kita lah, kalau kita cakap Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei, sebenarnya Malaysia antara the best lah. Kita jalan sikit. Pakai motor apa? ZX 250. Kalau di Malaysia itu tolnya cuma sekitar 5.000 kan? Oh, murah banget. Jadi kalau misalnya Sebenarnya motor dekat Malaysia tidaklah mahal mana berbanding dengan Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Menjak Sari bawa kereta di Malaysia ini sudah hampir lebih kurang 2 tahun lah ya. Juga bawa mobil, bawa motor di Indonesia ya, di Medan. Sari lihat banyak perbezaan, apalagi dari segi akhlak pengendara yang ada di Malaysia ini dicontohi yang di Indonesia sana, mestilah jalanannya itu teratur katanya. Oke teman-teman, nah di sini ada beberapa video kita rasakan dulu. Nah ini ada rider, ada orang-orang Indonesia yang ke Malaysia, dan ini ada awal video ini adalah orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Dia katakan lebih baik di Malaysia disebabkan ada pilihan lain untuk jalannya. Indonesia kereta yang mahal-mahal pun terjebak macet ataupun jam juga. Tak ada pilihan lain, terpaksa di situ. Oke teman-teman, so langsung saja gimana videonya. malam minggu sekitar pukul 10 malam. Kalau anda rasa jam dekat Bangkok tu teruk, Jakarta pun samalah teruk dia. Especially dekat city center, Tamrin, Sudirman, dia macam Bukit Bintang lah. Memang betul-betul sesak lah area yang kami duduk tu. Kalau nak keluar daripada hotel tu nak sampai ke sini, jalan lebih kurang dalam 2 km lebih je. Kalau time macam ni, mungkin boleh sampai 1 jam. Betapa teruk nak keluar daripada hotel tu pun tersangkut. That's why kita orang jalan kaki, boleh nampak memang tak bergerak lah. Jadi because of sebab apa? Sebab sistem jalan raya kalau dekat region kita lah, kalau kita cakap Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei, sebenarnya Malaysia antara the best lah. Kita jalan sikit je ada exit pergi highway, ada pilihan jalan. Memang kena bayar lah tol apa semua kan, tapi macam ada orang ni pilihan pun tak ada. Bawa lah kereta harga 10 juta, Rolls Royce Phantom sekalipun, tak ada highway, kena queue juga macam ni kan. Perbedaan jalan tol di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, di Indonesia motor tidak boleh masuk tol. Jadi jalan tol khusus roda 4 ke atas seperti mobil, bus, truk. Yang kedua, di Indonesia masih menggunakan sistem tap kartu untuk pembayarannya. Bedanya, kalau di Malaysia itu kita gunakan Tap and Go, kalau di sini kita bisa gunakan e-money dari berbagai bank yang ada di Indonesia. Ada e-money dari BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia aku belum pernah dengar diskon tarif tol selain pada saat peresmian atau pembukaannya. Kalau di Malaysia kan sering ya, seperti pada saat hari raya. Tapi pemandangan di tol Indonesia itu juara. Coba deh tengok. Gimana menurut kalian? Pas dulu ya, tadi katanya itu adalah orang Malaysia ya, dia pergi ke Jakarta ya. Memang di sana itu sangat-sangat jam, macet sekali ya. Itu macet pun langsung katanya ya, itu tak boleh jalan ya. Kalau dekat KL ini, itu memang jam, macet juga. Tapi ya tetap juga masih boleh jalan teratur sedikit-sedikit ya, sekejap saja. Lepas tu ke sana itu memang semuanya boleh jalan kan. Good job. Bising pula dengan suara-suara klakson kan. Ada saja yang tidak teratur ya, moto-moto salip sana salip sini. Ini Sari lihat banyaklah video macam ini ya. Kereta mahal pun tak ada pilihan lain ya, tetap kena hadap ya, walaupun kereta yang mahal-mahal. Itu kenapa Sari lihat ya, orang artis-artis di sana itu kalau lagi di Jakarta ya, artis di sana itu tak mau menghadapi macet itu mereka naik Gojek. Naik Gojek supaya menghindari kemacetan itu tadi. Oh, antri menyeberang. Oh, lalu jembatan. Tapi kena bayar. Oh, dikutip uang, guys. Oh.
dimintai uang ya. Mungkin ini jembatan dibuat daripada orang ya, makanya dimintai macam ini. Semua pergerakan mereka di jalan terprediksi, jadi kalau mau tetap ngebut di persimpangan nggak perlu khawatir. Karena yang mau nikung pasti nungguin. Sedangkan di Indonesia, yang mau nikung lebih galak dan nggak mau ngalah. Jadinya tiap persimpangan mesti lebih waspada. Di Malaysia bisa motoran di tol, gratis pula. Jalan raya biasa aja mulus, apalagi jalan tolnya. Sedangkan di Indonesia ada baiknya juga sih nggak boleh motoran di tol. Coba bayangin ngabers-ngabers motoran di tol. Nggak mungkin nggak nongkrong di bahu jalan dong. Apalagi kalau ada emak-emak motoran di tol. Bayangin apa yang terjadi. Di Malaysia bensinnya cuma 7.000 per liter. RON 95. Sedangkan di Indonesia bensinnya 10.000 per liter. Itu pun RON 90. Apalagi nih menurut kalian bedanya? Banyak banget. Oke, di sini katanya my Indonesian friend always asks lebih enak motoran di Indo atau di Malaysia katanya. Kawannya tanya ya. Pas oke, di sini dijawabnya di Indo enak karena bisa parkir di mana-mana aja, yang penting ada duit 2.000 ya, ada tukang parkirnya. Oke. Di Malaysia enak karena motoran boleh masuk tol dan gak pakai bayar alias gratis. Untuk moto memang ya percuma. Di Indo seru karena bisa sembarangan nyalip ataupun filter sambil maki-makian sama supir angkot. Oh. Kalau di Malaysia seru karena pas nggak ada ruang buat nyalip atau filter mobil, pada geser kanan geser kiri buat ngasih jalan. Kamu pilih mana, motoran di Indonesia atau di Malaysia? Kalau di Malaysia itu tolnya cuma sekitar 5.000 kan. Oh, murah banget. Jadi kalau misalkan, jadi pertama kali datang ke sini, bila Grab driver cakap, ini belum campur dengan tol dengan parkir ya. Saya mah oke aja bang. Nah, berapa? 100.000 kalau dari Tambun ke bandara itu 100.000. Iya. Tolnya. Tol. Ya, kalau dari rumah aku Tuh, itu tol 5.000 di Malaysia tuh jarak berapa? 500 meter. enggak. Kayak dari rumahku Kajang ke KLIA juga lah. Cuma 6.000 lah. Lalu tol Simpang Bala aja. Nah, ini kita nggak ada yang tahu nih ini dari mana ke mana itu nggak ada yang tahu. 50 sekitar gitulah. Dari Bekasi sampai ke Tangerang ke sini. Soekarno-Hatta. 5.000 rupiah. Soekarno-Hatta. Wow. Seringgit 66 sen ya, sekitar 5.000 gitu lah. Wow. Jadi happy atau enggak sih tinggal di sini? Oke, tadi tuh ya ini mengenai jalan tol ya, highway. Tadi itu adalah seorang influencer Malaysia yang selalu juga dia pergi ke Indonesia ya. Dia terkejut kan dia ada order taksi. Lepas tuh disuruhnya bayar tol karena biaya tambang taksi itu tidak termasuk parkir dan juga tol ya. Tolnya itu sangat-sangatlah mahal, 100.000 itu sekitar 30 ringgit. Padahal hampir sama perjalanannya macam dari rumah dia ke airport. Itu cuma memakan 1 ringgit 85 sen saja. 2 ringgit lah ya, kira-kira 6.000 rupiah. Oh, bayangkan ya, berapa kali lipat? 10 kali lipat lebih itu. 15 kali lipat tau. Harganya di sana sangat mahal tolnya ya. Itulah disebabkan ramai juga orang yang tidak melalui jalan tol, disebabkan ya itu tadi tarifnya itu sangat-sangatlah mahal. Malaysian style. Moto ya jaket terbalik. Pakai spek mata lagi ya. Oh my god. Wrong side, bodoh. Easy, ma. Malaysia way like this, ma. Why? Kenapa? Style. Kenapa? Explain. Love you lah. Cak Gipak Bang Suri lah. Potong rambut dia. Ay, main skating dia di sini. Teknologi. Sekejap ya. Ini Food Panda, rider Food Panda. Wow, terbaik ya, membantu
atur lalu lintas disebabkan ini dia katanya lampu merah itu rusak. Terbaik lah ya. Sari suka juga rider-rider macam ini ya. Mereka yang lebih pertama mengulurkan bantuan kepada kita kalau kereta kita rusak macam itu. Thank you lah. Ini jalan tol di Malaysia luas, rapi dan banyak dan banyak hal menarik di sepanjang perjalanannya. Jalan jauh, jangan lupa mampir di R&R. Ada tempat makan, toilet bersih dan pemandangan keren. Dan toiletnya percuma, gratis. Oh. Dulu harus antri bayar tol, sekarang bisa pakai RFID dan Touch and Go. Smart Tag kan lebih cepat. Gitu. Mantap. Best. Perempuan yang lawa akan pakai motor? Ori atau Lawa Modi, akan pakai kita motor? bersama dengan KKM. Udah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. nama sebenarnya Kekem ke Kekem? Kalau I taling dia Kekem, kalau I pepet dia Kekem. So mana satu? KKM. Kalau kekem tu rasa selalunya orang Kelang yang panggil. Pakai motor apa hari ni? Hari ni saya pakai Yamaha R25 V2. So harga time beli lu berapa game? Saya beli dulu dalam 12,000 macam tu lah. Seperti biasa, kita akan mula daripada bahagian depan ni. So bahagian depan, apa je yang Kim dah tukar? So firstly saya tukar windshield, and then saya dah buang side mirror. Lepas tu Hitam saya premium. ada tambah winglet carbon. Lepas tu lastly saya memang tambah lampu lah, kasih dia lip lock sikit. So untuk total spend belah depan ni berapa? Belah depan 400 macam tu lah. So selain tu, apa lagi tukar? So saya ada tukar throttle grip, and then saya tukar brake and clutch lever. Lepas tu saya tukar signal sebab capang standard tak smart. So, harga tukar semua tu berapa? Let's say 200. Untuk belah tepi ni pula, apa je yang Kim dah tukar? So saya ada tukar footrest. Ni footrest RCB lah. Lepas tu saya tukar Akrapovic full system exhaust. So untuk total belah tepi ni berapa? Rasa dalam 1,200 macam tu, 1,100. Boleh ke kita orang nak dengar bunyi dia? Mesti lah boleh. Bayar mahal kot. Barang ya. Untuk belah belakang pula macam mana? So belah belakang saya tukar Eco R1 sebab saya memang tak suka dia buat lampu Y suku. So sebab tu saya tukar. So tail R1 dalam 700, and then swing arm punya cover dalam 200. Beli dia member. Boleh spill nama member? Tak boleh. Berapa total spend? Modif pun mahal untuk ya, modi modification motor? ya. Dalam 4 ke 5,000. Tapi kalau R3 dia boleh jadi sampai 7,000 lah, 7,000 8,000 lah. Tapi saya tak buat R3. So Hakim tahu tak yang Sangat Hakim ni ada mahal fans ya. club? Boleh lah, tapi saya macam tak anggap dia fans pun. Dia macam kawan-kawan online dia lah kira. So ada kata-kata untuk dorang? Firstly saya nak cakap thank you for the support. Thank you, tanpa korang saya tak jadi apa lah. Thank you so much. So game, macam biasa sebelum kita habis, perempuan yang lawa akan pakai motor R25. Udah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on. Berarti saya tak lawa lah ya. Saya tak bawa motor guys. Seperti kebanyakan anak sport bike yang lain, yang pertama kali aku ganti adalah Ori atau Modi, kita bersama dengan V di sini. Hai. Oh, ini orang Indonesia ya, Vi. pakai motor apa? ZX25R from Kawasaki. Berapa harga time beli dulu? Untuk motor aku ini kemarin kita beli batch pertama, baru launching banget, and kebetulan juga kita belinya itu cash, so harganya mungkin lebih rendah daripada ngambil loan. So itu costnya Rp35.300 Malaysia on the road. Lumayan ya. V kata V daripada Indonesia, betul? Yes, true. Indonesianya dari mana? Originally from Sumatera, but akunya tinggal di Bali. Aku tuh anak pantai banget.
Untuk di bahagian depan ini, apa sahaja yang V dah tukar? Untuk bagian depan ini aku udah tukar windshield, winglet mirror, which is so helpful. So pertamanya aku ganti yang kecil, yang lebih kecil dari ini, dan itu benar-benar aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi aku benar-benar oke, I give up. So aku ganti yang ini, yang lebih panjang, lebih besar hijau-hijau dikit. ya. So ini masih boleh ngelihat lah ke belakang. Terus aku ganti level guard and then grip, that's all. Untuk bahagian sisi pula V, apa je yang V dah tukar? Untuk bagian sisi, seperti kebanyakan anak sport bike yang lain, yang pertama kali aku ganti adalah exhaust. Dan exhaust aku ini dari Revolt. Anak TikTok pastinya udah tahu Abang Jaret yang paling ganteng. Kebetulan aku gantinya yang agak gede, pakai titanium. Karena kalau yang kecil tuh suaranya nyaring banget, aku nggak terlalu suka. Boleh payung punya exhaust dia tak? Boleh banget. Oke. Yang lainnya aku ganti chain ya. Kebetulan itu dari DID Special Edition Evangelion with a special color, very catching because it's a purple and green. So of course you will show later, right? So untuk bahagian belakang pula, macam mana V? Untuk bagian belakang aku cuman ganti tail light-nya. Tapi karena aku nggak suka tail light yang gelap dan aku memang benar-benar maunya di siang hari itu kelihatan banget. Dan aku udah cek untuk pasar Malaysia, aku belum mendapatkannya. Jadi aku pesannya dari US. Ya itu cost sekitar 600 dan ini terang banget. Nanti boleh dicoba. Berapa total yang dah spend untuk modi motor ni? Total kalau orang Indonesia bilang nggak sampai jual tanah bang. So total roughly 3.500 roughly lah ya, karena untuk item-item kecilnya aku nggak ingat berapa harganya. Aku cuma ingat yang item besar aja karena cukup menstreskan kepala. Ya roughly-nya 3.500 lah. Lelaki yang handsome akan pakai motor? Karena aku sekarang lagi cinta Kawasaki. Jadi ZX-10R. Kakak ini tinggal di Bugatti Bolid kan? Oh ni lah Bugatti Bolid tu kita datang ni. Bawa. Bugatti View sikit. Kereta ni macam mana? 360 sikit. ini kalau saya masuk ini ya. Sempit ke dalamnya ini? Bunyi dia pun, dia punya sound dia memang power lah. Memang power. Keren ya. Nah inilah ya, itu area APRI kata di Malaysia, kereta buruk-buruk katanya. Dia belum tengok lagi, banyak yang macam ni, apalagi di KL itu ya. Color-color di sini. Banyak tahu macam ini. Saya saja belum punya ya. Tapi saya pun rasa cantik ya. Wow, sini purple loh. Ada payung. Suaranya. Ada lagi ya. Oh ini grup mungkin kawan-kawan semua ya, pakai kereta-kereta sport macam nih. Garang ya suaranya. Ini saya suka kalau biru. Ada lagi nih hijau Tosca. Wah itu green ya, yellow, ada orange. Nah, kalau macam ini, jam pun kita hadap ya, sambil cuci-cuci mata, tengok kereta. Wow, saya paling suka ini.
Guys, kalau di Malaysia Honda Beat itu agak lucu nih. Ya. Jadi ini sama-sama Honda Beat, depannya juga mirip, beda warna doang. Kita lihat speedometernya sama juga, nggak ada bedanya. Piringan, pelek, shock semua nggak ada beda, mesin juga sama semua. Motosari di Indonesia macam ini dulu. Ini nih lampu belakangnya Foto. ada beginian. Tuh, jadi kayak motor sport, kayak GSX gitu, kayak Moge ya. Jadi memang di Malaysia itu standarnya seperti ini nih. Nggak tahu ini lampu sen atau bukan ya. Jadi kalau lampu sen ini buat apa ya? Tuh. Jadi ini kayak guys, Honda Beat-nya itu ada lampu sennya terpisah gitu. Kayak di Vietnam juga kayak gini nih. Makanya Satria FE mereka modelnya juga kayak gini. Kan semuanya sama persis kan, nggak ada bedanya. Cuma livery-nya sama warnanya beda. Ini belakangnya beda. Buat kamu yang mau ke Malaysia atau udah di Malaysia nih, mungkin kamu akan berpikir-pikir, kenapa ya di pinggiran jalan di semua sudut Malaysia itu banyak motornya adalah motor Yamaha. Yamaha, bukan Honda. Karena emang di sini yang paling favorit anak-anak muda di Malaysia itu adalah Yamaha. Terutama yang pakai kopling kayak gini nih, dan selalu ada keranjangnya buat naruh-naruh barang. Yaitu yang paling favorit sekarang adalah Yamaha ini Y16 atau Y16. Terus juga ada di sana LC135, dan yang paling top di sini itu adalah RXZ. Kalau di Indonesia itu RX King. Mantap. Dan di sini tagline-nya sama ya, Yamaha semakin di depan. Mantap. Jadi itu alasannya kenapa kalau misalkan di Malaysia lihat banyak banget Yamaha. Karena emang yang paling favorit warga pemuda di Malaysia adalah Yamaha, terutama yang pakai kopling kayak gini. Wah, semoga bermanfaat. Let's go. Kalau yang ini sebelahnya NVX 155. Asal kalian tahu, kalau di Timur Leste itu nggak ada tukang parkir. Bahkan kalian mau parkir di pinggir jalan ataupun di mall kayak gini, kalian nggak perlu bayar parkir kecuali di bandara. Nggak cuma tukang parkir doang ya, tapi kalau kalian di persimpangan nggak ada yang atur-atur jalan kayak di kita gitu ya, kecuali polisi gitu. Jadi di sini tuh bebas parkir, dan ya kalian bisa parkir di mana aja asal sesuai aturan, dan itu gratis tanpa bayar parkir. Jadi nggak ada tukang parkir ya, mau di mana aja. Di negara ini bensin dengan RON 95 asli harganya cuma sekitar 7.500 per liter. Tapi kok bisa ya? Yap, negaranya nggak jauh dari Indonesia, bahkan masih tetanggaan, yaitu di Malaysia. Kenapa BBM di Malaysia bisa murah? Karena ada beberapa faktor seperti subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM berkualitas tinggi, seperti RON 95. Terus Malaysia juga memproduksi minyak lebih besar, sehingga mereka nggak perlu banyak impor minyak mentah. Ya, walaupun ada ketentuan untuk BBM subsidi, contohnya kuota BBM-nya hanya 100 liter per bulan, dan hanya diberikan ke kendaraan yang terdaftar di Malaysia. Tapi meskipun begitu, tetap aja bikin happy pengguna kendaraan di sana, karena bisa dapat BBM berkualitas dengan harga yang murah. Sebenarnya motor dekat Malaysia tidaklah mahal mana berbanding dengan yang dulu-dulu pun tak adalah mahal mana. Sekarang ni kami dekat Indonesia. Dekat Indonesia ni motosikal atas 250cc bukan saja mahal tapi sangat mahal. Contohnya yang ini, Yamaha Tracer 9 GT. Harga dia berapa? Ni ada tulis harga ni 680 juta. Berapa ni kalau dalam ringgit? 187,000 ringgit boleh dapat Honda CR-V. Ini baru Yamaha Tracer. Dekat kita berapa? Baru 70 lebih. Yang ini Yamaha T-Max. Cuba teka. Berapa harga dekat Indonesia? 650 juta. Berapa harga dia? 180,000 ringgit. Boleh dapat dua. Kalau kita beli kat Malaysia boleh dapat dua, boleh dapat dengan exhaust termik noni sekali. Tak bersyukur lagi. Tengok yang ini. BMW R1300 GS yang baru. Harga dia sampai dia tak boleh nak tulis dah nombor dia, terlalu banyak, terlalu mahal. 1.250 juta. Lebih kurang 347,000 ringgit Malaysia. Dekat Malaysia baru 140,000. Boleh beli 2 biji dengan free satu C400 GT. Kat sini harga ni kita boleh beli BMW 3 Series dah. Bersyukurlah. Memang betul-betul siapa pakai motor ni dekat Indonesia, dia memang bukan kaya tapi super kaya.